Oke, adik-adik kita akan coba membahas soal Olimpiade tingkat provinsi bidang kebumian tahun 2020 ini ya. Tapi mungkin coba kita bahas yang bagian geologinya dulu ya. Kita coba bahas yang bagian geologinya dulu. Dan mungkin seharusnya soal ini ada bacaannya, tapi memang di dalam file ini tidak ada bacaannya ya. Jadi kalau mungkin nanti ada beberapa soal yang pakai bacaan, mungkin kita tidak bisa punya data ya kalau uh, bacaan ya, karena kebetulan ini merupakan ketikan ulang yang diketik oleh ya salah satu relawan ya yang punya data tentang OSP kebumian tahun 2020. Karena OSP tahun 2020 itu sudah online ya, jadi filenya tidak banyak yang punya, kebanyakan karena berbasis web ya. Oke, kita ke soal geologi nomor 1. Mungkin saya coba perbesar dulu ya. Kita ke soal geologi nomor 1. Okay, the area that very prone to ground subsidence is, jadi area atau daerah ya, daerah ya that are very prone to ground subsidence. Jadi that are very prone to ground subsidence itu yang punya tingkat kerentanan lebih rentan ya, lebih rentan mengalami ground subsidence. Ground subsidence itu adalah amblesan tanah ya. Jadi daerah yang lebih rentan atau lebih mungkin untuk mengalami amblesan tanah. Nah, ini kalau kita lihat ini isinya Jakarta semua nih. Dari Jakarta Timur ya, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan juga all part of Jakarta. Oke, sebenarnya soal-soal tipe seperti ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cara lebih ilmiah ya. Perlu dilakukan riset lebih mendalam terkait dengan amblesan tanah. Tapi amblesan tanah itu merupakan sesuatu yang banyak terjadi di kota-kota besar ya, terutama di kota-kota besar, terutama daerah-daerah dataran rendah yang dia dekat-dekat dengan pantai itu ya. Ini banyak terjadi di Indonesia. Kalau di Pulau Jawa ini banyak terjadi di utara Jawa. Utara Jawa itu banyak terjadi. Karena utara Jawa itu adalah daerah-daerah aluvial, dataran rendah aluvial, daerah-daerah muara sungai. Dan kemudian di situ dalam historinya muncul berkembang banyak sekali kota-kota besar ya. Seperti Jakarta ya, dulu Batavia, kemudian Semarang, kemudian Surabaya. Dan kota-kota besar ini tumbuh dengan sangat pesat. Ya, tumbuh dengan sangat pesat. Menjadi kota-kota besar. Salah satu 5-10 besar kota besar di Indonesia ya pasti Jakarta, kemudian Semarang dan Surabaya. Nah, jadi kemudian amblesan tanah menjadi rentan ya. Selain karena dia dataran rendah yang dia itu kebanyakan penyusunnya adalah sedimen-sedimen sungai, endapan sungai atau aluvial, tanahnya kebanyakan tanah aluvial. Kemudian juga ini diperparah dengan adanya pembangunan yang luar biasa gitu ya. Pembangunan gedung-gedung infrastruktur yang besar gitu ya, apalagi di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Sehingga massa tanah itu kurang mampu lagi untuk menahan beban bangunan yang begitu besar. Sehingga ya kemudian hasilnya adalah ambles ya. Jadi si tanah tadi kan karena dia aluvial kan dia punya pori-pori. Nah karena dia diberikan beban yang besar, jadi karena pembebanan yang sangat besar ya, karena gedung-gedung besar gitu ya, maka pembebanan itu sangat masif sekali. Jadi pembebanan tanah itu sangat masif sekali. Sehingga tanah di sini mengalami pemadatan-pemadatan. Sehingga hasilnya adalah ambles atau mengalami penurunan permukaan. Nah, sebenarnya semua daerah di Jakarta itu punya kerentanan ya, punya kerentanan. Mau dia Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, kemudian Jakarta Selatan juga atau Jakarta Pusat juga. Itu
Semua punya kerentanan. Kenapa? Karena semuanya merupakan daerah dataran yang rendah. Ya, semua merupakan daerah dataran yang rendah. Dan semua daerah di Jakarta itu masif semua pembangunannya. Masif semua. Jadi, terutama misalkan Jakarta Pusat, misalkan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, itu kan pembangunannya sangat masif sekali. Jadi ya, semua part ya, semua bagian dari Jakarta itu punya kemungkinan untuk mengalami subsidence, ground subsidence. Jadi tidak cuma misalkan Jakarta Utara yang paling dekat pantai, tapi juga Jakarta Timur, dia juga dari pantai meskipun tidak pinggir langsung ya, tapi dia jaraknya dengan pantai bisa dikatakan masih cukup dekat. Dan juga di sana tanahnya masih aluvial sama dengan Jakarta Utara, Timur, Pusat dan sebagainya. Jadi dan juga pembangunan di sana juga masif. Jadi all part of Jakarta ini punya kemungkinan untuk mengalami ground subsidence. Tidak cuma Jakarta Utara. Tapi memang dari semua part Jakarta itu memang yang dari kelima Jakarta ya, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, memang yang lebih lebih besar ya, lebih besar kemungkinannya ya Jakarta Utara ya, atau Northern Jakarta. Sebenarnya itu sebenarnya. Nah, jadi ini sebenarnya soal ini bisa dipersepsikan berbeda-beda. Jadi makanya kalau menurut saya soal seperti ini, kalau bisa jangan keluarlah di Olimpiade Kebumian, ya mungkin lebih cocoknya di Olimpiade Geografi ya daripada Kebumian. Karena kalau Olimpiade Geografi soal begini kan bisa ditafsirkan sesuai dengan konsep-konsep spasial gitu ya. Tapi kalau kita di Kebumian itu kan kita ya meskipun berkaitan, tapi sebaiknya mungkin soal begini yang bisa ditafsirkan beberapa itu kalau bisa jangan keluar. Jadi terserah kita nih, misalkan kita mau pilih, kita yakin Jakarta Utara lebih punya kemungkinan nih silakan. Tapi sebenarnya semua Jakarta punya kemungkinan itu gitu. Tapi misalkan kalau kita suruh pilih satu ya, silakan kalau kita mau pilih Jakarta Utara juga boleh silakan. Nah, kira-kira gitu ya. Yang penting rekan-rekan di sini dapat penjelasan ya kenapa bagaimanakah konsepnya tentang ground subsidence gitu ya. Semoga kalau kita jawabnya E, semoga kuncinya E. Kalau kita jawabnya D, semoga kuncinya D. Oke, gitu ya. Atau soal nomor 1. Nanti kalau ada pertanyaan silakan untuk disampaikan aja ya. Kita ke soal nomor 2. Manakah di antara pernyataan berikut ini yang salah? Yang salah dari pernyataan berikut ini. Oke, kita cari yang salah ya. Ini tentang air tanah. Oke, coba kita lihat adanya air sungai akan selalu menambah jumlah air tanah. Evapotranspirasi akan terkait jumlah tumbuhan dan jumlah air di permukaan. Volume aliran air tanah yang masuk ke dalam area yang dikaji bisa sama dengan volume aliran air tanah yang keluar dari area yang dikaji. Jika input air tanah lebih sedikit dari outputnya, maka muka air tanah dapat menurun. Mata air akan mengulangi volume air tanah. Oke, coba kita lihat ya di sini ya. Di sini kalau kita lihat, coba kita cek satu persatu ya. Adanya air sungai akan selalu menambah jumlah air tanah. Jadi air sungai itu memang bisa mensuplai air tanah itu bisa. Jadi misalkan kita punya sungai nih, kita punya sungai, terus ini adalah penampang sungainya, maka air sungai ini dia mensuplai air tanah itu bisa. Dia mensuplai air tanah itu dalam kondisi ketika muka air tanah itu dia lebih rendah daripada muka air sungai. Ini misalkan ini muka air tanah ya. Ini muka air tanah. Jadi kalau muka air tanah itu dia lebih rendah daripada air sungai, maka kemudian si air sungai bisa mensuplai. Tapi kalau semisal ini ya, kalau semisal
muka air tanah itu lebih tinggi daripada muka air sungai ya. Ini malah malah sebenarnya muka air tanah bisa mensuplai air sungai nih, bisa mensuplai air sungai nih. Itu bisa seperti itu. Oke, jadi sebenarnya yang pilihan A itu ada benernya. Tapi sebenarnya nggak selalu sih ya, nggak selalu tergantung dari muka air tanah dan air sungainya. Jadi terkadang malah bisa air tanah malah menambah jumlah air sungai. Tapi kita simpan ya pilihan A ini ya. Nah, coba kita cek yang pilihan B. Evapotranspirasi akan terkait jumlah tumbuhan dan jumlah air di permukaan. Evapotranspirasi ya. Evapotranspirasi itu berarti seperti apa ya? Seperti penguapan ya, penguapan tapi penguapan itu dari media-media tumbuhan ya. Jadi kalau evapotranspirasi berarti kan dia merupakan gabungan ya. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Ya, jadi merupakan gabungan ya. Jadi kalau kita misalkan bicara evapotranspirasi, berarti kan dia gabungan dari penguapan dari badan air permukaan sama dari tumbuhan ya, atau makhluk hidup. Makhluk hidup. Jadi kalau semisal evapotranspirasi akan terkait dengan jumlah tumbuhan dan jumlah air, sebenarnya kalau berkaitan dengan jumlah tumbuhan ini salah ya. Misalkan kalau kita bicara terkait dengan transpirasi ya, transpirasi. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Sedang postas Pak. Ya. Hmm. Oke, jadi kalau semisal apa namanya evaporasi berkaitan dengan badan air ya, berarti bisa bisa mencerminkan jumlah air. Tapi kalau transpirasi, kalau mencerminkan jumlah tumbuhan, lebih lebih tepatnya mencerminkan jumlah air yang menguap dari tumbuhan itu baru benar. Jadi lebih mencerminkan jumlah air yang menguap dari tumbuhan itu baru yang benar. Jadi seharusnya ini mencerminkan jumlah air yang menguap dari tumbuhan. Jadi ada potensi salahnya di situ. Tumbuhan. Kemudian kalau kita lihat pilihan yang C ya, volume aliran air tanah yang masuk ke dalam area yang dikaji bisa sama dengan volume aliran air tanah yang keluar dari area yang dikaji. Volume aliran air tanah yang masuk ke dalam area dikaji bisa sama dengan volume aliran air tanah yang keluar dari area dikaji. Jadi sebagai input ya, volume input di sini output ya, output bisa sama. Kalau kita bicara sama, sebenarnya
hampir kemungkinan itu kemungkinan yang minim ya, minim. Kenapa minim? Karena ketika ada air tanah masuk dalam satu area, maka air tanah itu bisa tertinggal sebagai pelembab tanah, sehingga yang keluar bisa berbeda. Maka biasanya volume inputnya itu bisa lebih besar daripada volume output biasanya. Karena ada yang tertinggal di dalam pori-pori air tanah itu, tertinggal sebagai pelembab tanah, atau tertinggal di dalam pori-pori tanah dan terjebak, atau terserap, tersimpan di dalam air tanah misalkan, di dalam lapisan batuan di tanah, atau ada lapisan batuan yang menyerap misalkan. Jadi kalau bisa sama ini kemungkinannya sangat kecil ya, kemungkinannya sangat kecil. Kemudian berikutnya, jika input air tanah lebih sedikit dari outputnya. Jika input air tanah lebih sedikit dari outputnya. Berarti kalau volume input dia lebih kecil dari volume output ya. Maka muka air tanah dapat menurun. Inputannya lebih sedikit ya, berarti kandungan air tanah itu yang masuk itu, jadi yang masuk sedikit, yang keluar banyak ya, yang keluar banyak. Maka kalau yang keluar itu banyak, misalkan diambil karena itu ya, diambil karena apa namanya, diambil karena pengambilan air tanah karena itu untuk tujuan-tujuan makhluk hidup ya, untuk kepentingan manusia, dibor kemudian diambil air tanahnya, maka kemudian ya bisa terjadi land subsidence. Bisa terjadi penurunan muka air tanah. Jadi penurunan muka air tanah yang tadi itu bisa terjadi karena itu, karena si air tanah itu dia apa ya, dia tuh banyak disedot ya, banyak disedot keluar, tapi masukannya itu dia sedikit gitu. Jadi yang D itu bisa kemungkinan besar sangat benar ini. Mata air akan mengurangi volume air tanah. Mata air itu kan berarti air keluar ya, air keluar dari dalam tanah atau dari dalam batuan. Maka pasti ada volume output yang keluar ya. Kalau volume output keluar kan pasti mengurangi volume air tanah ya. Jadi ini kemungkinan juga besar, juga benar gitu ya. Karena kita cari yang salah, ya kita cari yang paling salah dari yang ada ya. Tadi yang saya kan dia bilang bisa sama. Tadi saya bilang kemungkinan itu kecil ya, kecil. Tapi kan ada kemungkinan ya meskipun kecil. Ada kemungkinan meskipun kecil. Jadi ini ada benarnya. Ada benarnya. Tadi yang adanya air sungai akan selalu menambah jumlah air tanah gitu ya. Ini juga ada benarnya. Ketika dalam kondisi ini ya, air sungai ini seperti ini ya, muka air tanah lebih kecil daripada muka air sungai, maka dia bisa mensuplai air tanah. Berarti yang itu ada benarnya. Ya. Nah, evapotranspirasi ini yang kemudian terkait dengan jumlah tumbuhan dan jumlah air ini yang lebih banyak salahnya. Terutama jumlah tumbuhan, harusnya jumlah air yang menguap dari tumbuhan itu. Jadi yang paling salah itu yang B. Kemudian kita ke nomor berikutnya ya, nomor 3. Seseorang melakukan pengukuran pada salah satu sumur penduduk di Jakarta untuk mengetahui kedalaman muka air tanah di daerah itu. Apabila diketahui ketinggian daerah tersebut adalah 47,5 mdpl. Oke, ini kita gambar ya, kita gambar. Ketinggian tempat itu 47,5 mdpl. Misalkan seperti ini ya. Saya gambar dulu ke muka laut ya. Saya gambar dulu muka laut. Berarti kalau muka laut itu jelas dia ketinggiannya 0 ya. Kalau muka laut dia ketinggiannya 0 meter. Itu muka laut. Dan lokasi ini dia ketinggian 47,5. Oke, misalkan
Lokasinya misalkan di sini nih. Misalkan lokasinya di A gitu ya. Ketinggiannya 47,5 meter. Itu kan dari permukaan air laut. Ini ketinggian tempatnya. 47,5 meter. Kedalaman muka air tanah dari bibir sumur 18 meter. Oke, ini ada sumur itu ya. Ada sumur di bor di sini. Dan muka air tanah dari bibir sumur 18 meter. Berarti 18 meter itu dari permukaan air tanah ya. Dari permukaan A ini ya. 18 meter. Ke sini 18 meter. Itu kemudian ditemukan muka air tanah. Jadi saya gambarkan air tanah ya. Nih muka air tanah gitu ya. Serta tinggi sumurnya 2 meter. Oh, ini dari bibir sumur. Oke, coba kalau saya perbesar nanti ya. Saya perbesar nanti. Jadi ntar gini nih. Jadi ceritanya ada sumur nih. Ada sumur. Jadi tinggi sumurnya 2 meter. Berarti kan tinggi sumur dari permukaan tanah ya. Nah, begini ya. Ini sumurnya nih. Sumurnya ke dalam kan ya. Ke dalam. Seperti ini. Kemudian tinggi sumur. Ini dia 2 meter. Nah, ini kan bibir sumur ya. Bibir sumur. Bibir sumur ke dalam muka airnya dari bibir sumur. Berarti kalau dari bibir sumur kan di sini ya. Berarti dari sini ke sini, misalkan sampai sini ya, itu 18 meter. Baru nemu air tanah kan gitu. Baru nemu air tanah. Nah, jadi ternyata seperti itu. Jadi 18 meter itu dari bibir sumur. Ketinggian muka air tanah pada sumur tersebut adalah berarti ketinggian MDPL ya, MDPL. Jadi ini kan dia ketinggian 47,5 meter ketinggiannya. Berarti ini kan 18. Berarti dari sini ke sini, berarti kan 16 meter ya. 16 meter. 18 dikurangi 2, 16 meter. Berarti ini kalau kita lihat ke muka air tanah ya, ketinggian muka air tanah, ini ya, berarti tinggal 47,5 dikurangi 16 meter. 47,5 kurangi 16 meter, berarti kan 31,5 meter di atas permukaan air laut. Ada ya jawabannya, jawabannya yang D. Nah, seperti itu ya untuk nomor 3. Oke, itu untuk soal nomor 3 ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan aja kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Kita ke nomor 4. Kita ke nomor 4, secara geomorfologi, Jakarta secara umum dikategorikan sebagai dataran pantai. Ya, hal-hal yang mendukung pernyataan tersebut adalah seperti berikut kecuali. Oke, di sini mendukung pernyataan itu ya sebagai dataran pantai. Manakah yang mendukung sebagai dataran pantai? Yang mendukung ya, terbentuk sebagai hasil pengendapan sedimen yang dibawa oleh aliran sungai dari daerah hulu di pesisir pantai.
Ya, dataran pantai itu kan berarti kalau dataran pantai ya, pantai kan berarti aktivitas sedimen itu berasal dari laut ya. Sedimen itu berasal dari aktivitas laut atau pantai atau pantai. Ini coba kita keep ya, coba kita keep. Kita kan cari yang kecuali ya, berarti cari yang salah, cari yang nggak mendukung. Tidak ditemukan pola pengaliran radial. Pola radial itu kan pola pengaliran yang ini ya, pola pengaliran yang dia tuh melingkar gitu ya, radial. Jadi ada yang radial ke arah keluar, ya ada radial ke arah masuk. Ada radial sentripetal, ada radial sentrifugal kan gitu. Jadi kalau di daerah-daerah datar rendah itu kebanyakan ya dia uh, dendritik ya, dendritik gitu. Jadi kalau dendritik itu ya sudah dari beberapa uh, cabang-cabang gitu ya. Kemudian nanti ada itu, ada bergabung ke satu sungai utama gitu ya. Itu kalau sudah di daerah hilir seperti itu. Jadi kalau tidak ditemukan pola radial itu betul. Bentuk alur terbuka dan lebar. Ya, jadi kalau sungai di daerah hilir itu ya sudah lebar-lebar ya. Beda seperti sungai di daerah hulu. Sungai di daerah hilir dia lebar, kemudian dia dangkal ya karena banyak pengendapan, banyak sedimentasi. Jadi dangkal, tapi dia lebar. Jadi kalau terbuka dan lebar ini lebih betul juga. Ketinggian relatif kurang dari 50 meter. Oke, ini juga mendukung sih, mendukung. Bisa mendukung. Kemiringan lereng 20% ya. 20% itu 0,2, berarti 2/10 ya. 2/10, berarti ini 2, ini 10. Jadi ya 20% ya masih oke lah kalau 20% ya. Jadi masih masih kecil ya, masih dianggap kecil ya, dataran pantai. Kalau kurang dari itu ya lebih bagus lagi gitu ya. Jadi kalau semisal tapi di sini juga ada ini, kalau kita bicara terbentuk hasil pengendapan sedimen yang dibawa oleh aliran sungai. Maksudnya dia bilang dataran pantai sih ya. Jadi kalau dataran pantai itu kan gini, ini kan misalkan ini muara sungai nih, muara sungai. Ini keluar kan sedimennya kan, kan dia ini laut. Nanti sedimen akan masuk ke laut, tapi ntar oleh gelombang dibawa lagi ke daratan gitu, dibawa lagi ke daratan. Sehingga ada pengendapan-pengendapan di sini. Pengendapan yang di sini berasal dari sedimen yang dibawa sama muara sungai ini sebenarnya. Seperti itu. Jadi ke saya lebih setuju kalau misalnya ini dataran aluvial bukan dataran pantai. Karena kalau dataran pantai ya seperti itu gitu. Tapi juga ada benar yang terbentuk dari hasil pengendapan sedimen yang dibawa aliran sungai. Jadi dibawa aliran sungai masuk ke laut ya. Sungai kan dari daerah hulu dibawa ke hilir ya, masuk ke laut, dibawa lagi sama gelombang untuk mengendap di sekitar-sekitar sini. Jadi betul ya. Menurut saya yang lebih mungkin untuk salah yang ini. Kenapa? Karena 20% itu kalau pantai ya, mungkin kalau pantai itu seharusnya sudah 0 sampai 5% saja ya kalau pantai itu ya. Kecuali kalau dia jauh dari pantai, misalkan jarak beberapa kilometer dari pantai itu bisa 10% gitu ya kemiringannya. Sampai 20%. Tapi karena ini pantai, berarti pinggir pinggir laut, maka ya kemiringannya seharusnya kecil sekali seharusnya. Gitu. Jadi ini ada banyak kemungkinan buat salah. Maka lebih akan salah itu jawabannya yang B. Oke, itu nomor 4 ya.
Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor 5, aliran air tanah berdasarnya mengikuti hukum Darcy. Secara sederhana, kecepatan alirnya tergantung dari kemampuan material yang dilalui untuk mengalirkan air yang ditentukan oleh perbandingan konduktivitas hidrolik batuan K. K itu konduktivitas hidrolik, kemudian porositas efektif Na. Selain itu, kecepatan alir juga ditentukan oleh gradien hidrauliknya. Nah, ini di sini ada gradien hidraulik ya. Gradien hidraulik ini merupakan perbandingan antara perbedaan tinggi atau delta H dengan perbedaan jarak. Jadi kalau misalnya kita punya dua tempat nih, satu titik A, satunya titik B, dan kemudian di sini ada air tanahnya ya, ada air tanahnya gitu ya. Maka nanti konduktivitas hidrolik, gradien hidrauliknya itu perbandingan antara delta H berarti kan dia ini ya, ketinggian tempat ya. Jadi A itu misalkan dia di ketinggian misalkan 1010 meter misalkan. B ini itu berada di ketinggian misalkan 1000 meter ketinggiannya. Maka nanti delta H itu ya selisih ketinggian ini berarti 10 meter. Delta H itu berarti yang ini. Ini delta H. Terus nanti kemudian ada delta L. Oh sorry, ini saya salah tulis nih. Delta L ini harusnya nih. Saya hapus ya. Ini harusnya delta L. Delta L itu yang mana? Delta L itu selisih jarak. Jadi jarak datar ya, jarak horizontal. Jarak datar dari A ke B. Jarak datar dari A ke B ini. Ini jarak datar dari A ke B. Jarak horizontal. Itu yang kita sebut dengan delta L. Misalkan ya, ini misalkan aja. Contohnya misalkan jarak datar kedua titik ini. Misalkan ke 200 meter misalkan ya. Nah ini misalkan saja. Ya berarti delta H per delta L itu ya 10 meter per 200 meter. Berarti 1/20. Ya, 1/20 meter. Sorry, 1/20 saja. Nah itu yang disebut dengan gradien hidraulik ya. Nah ini kalau adik-adik sudah tahu rumusnya, ini sebenarnya gampang banget, sangat gampang. Karena ini cuma nanyain rumusnya aja. Jadi memang rumus untuk mencari kecepatan aliran, ya kecepatan aliran, kalau diketahui porositas efektif, konduktivitas hidraulik, sama gradien hidraulik, rumusnya begini. K, konduktivitas hidraulik dibagi dengan porositas efektif dikali gradien hidroliknya. Delta H per delta L. Ini sudah rumus baku. Jadi kalau adik-adik hafal rumusnya langsung bisa dijawab. Ini salah ya, karena ini N-nya di atas, ini salah nih. N-nya di atas salah, kebalik. Ini oke, K per N ya, K per N. Dikali ya, ini dikali. Dikali delta H per delta L. Ini DH ya, oh ini L ya. Berarti ini salah. Delta H per delta L ini ya, dikali delta H per delta L ya. Udah, jawabannya D. Nanti rumus ini akan kita pakai untuk mengerjakan soal isai geologi nomor 1, nanti menggunakan ini. Ya, jadi isai geologi nomor 1 kita akan menggunakan ini nanti.
Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa ditanyakan gitu ya. Oke, kita ke soal nomor 6. Jika dijumpai batuan beku berupa basalt dan granit, maka ini merupakan batuan beku ya. Ini merupakan batuan beku basah. Ini merupakan batuan beku asam. Oke, berarti kita cari jawaban yang benar di sini ya. Granit umumnya memiliki porositas yang rendah dan lebih terang warnanya daripada basalt. Kalau granit itu lebih terang ya, lebih terang dan warnanya ini ya lebih terang ya daripada basalt itu betul ya. Karena batuan beku asam dia kan lebih terang warnanya daripada batuan beku basah. Bagian ini betul. Nah, terkait dengan porositas, oke ini kalau kita bicara batuan beku ya. Batuan beku pada dasarnya tidak punya porositas primer. Jadi kalau kita bicara porositas, itu ada beberapa macam porositas ya. Ada porositas primer, ada porositas sekunder. Kalau porositas primer itu merupakan porositas yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan itu. Dan porositas primer itu hanya ditemui pada batuan sedimen saja. Jadi pori-porinya terbentuk pada saat pembentukan batuan sedimen. Itu porositas primer. Kalau porositas sekunder itu porositas yang terbentuk setelah batuan itu terbentuk. Dan porositas sekunder itu terbentuk bisa karena join atau kekar. Join atau kekar. Atau bahkan batuan itu tersesarkan, terkena sesar, atau terpatahkan gitu ya. Nah, itu sekunder. Atau misalkan kalau sekunder itu misalkan seperti batu gamping, ya seperti batu gamping yang dia itu terlarutkan. Terlarutkan sehingga terbentuk vuk, terbentuk lubang-lubang pelarutan. Itu porositasnya sekunder namanya. Jadi kalau batuan beku memang dia tidak punya porositas primer, tapi bisa punya porositas sekunder. Tergantung dari, ya kalau batuan beku ya kan nggak mungkin terlarutkan. Kalau batuan beku itu kan dia antara terkekarkan, kalau nggak terpatahkan kan gitu. Kalau semisal batuan bekunya banyak banyak kena kekar, ya berarti porositasnya semakin besar kan gitu. Jadi ini jawaban yang ini agak ada porsi salahnya nih. Karena belum tentu porositasnya rendah. Semua jenis granit dan basalt hanya memiliki porositas yang sangat rendah, sehingga tidak bisa menyimpan air. Oke, granit dan basalt itu sebenarnya batuan beku itu merupakan kan ada aquifer, aquiter, aquiclut, aquifug ya. Nah, batuan beku itu dia bertipe aquifug ya. Jadi memang dia dianggap tidak bisa menyimpan air dan melewatkan air. Karena bisa dikatakan porositasnya pun rendah sekali. Jadi yang ini ada kemungkinan besar tuh benar. Ada kemungkinan besar benar ya, kita simpan dulu. Basalt lebih terang. Warnanya dibandingkan granit. Ini salah, jelas. Jelas salah. Dan justru basalt itu dia punya satu porositas yang disebabkan karena lubang-lubang gas. Karena basalt atau batuan beku basah punya vesikuler, punya struktur vesikuler yang terbentuk karena lubang-lubang gas keluar ketika pembentukan batuan beku. Jadi malah basalt itu malah lebih punya porositas dibandingkan granit. Karena basalt punya lubang-lubang gas gitu. Jadi kalau kita ditanya porositas, yang mungkin lebih besar porositas itu porositas dari basalt daripada porositas dari granit. Jadi kalau
granit vesikuler ini bisa salahkan. Karena vesikuler ini lubang-lubang gas ini lebih sangat mungkin terbentuknya hanya di batuan beku yang basah saja, bukan batuan beku yang asam. Basah berstruktur vesikuler akan memiliki porositas yang lebih rendah. Salah nih. Kalau dia punya lubang-lubang gas, maka dia porositasnya akan lebih tinggi ya. Akan lebih tinggi, bukan malah lebih rendah. Maka yang itu salah. Oke, jadi tinggal pilihannya A atau B. Kita tinggal pilih yang paling benar dari yang ada. Nah, kalau kita cek pilihan yang B, ya, semua jenis granit dan basalt hanya memiliki porositas yang sangat rendah. Ya, karena kan tadi ya, karena dia bisa punya porositas kalau dia porositasnya sekunder. Dan itu tidak selalu terjadi. Tidak selalu terjadi. Jadi, eh, apalagi basalt. Basalt itu kan dia punya vesikuler ya. Dia punya porositas dari vesikuler itu. Maka harusnya bukan bukan granit dan basalt, tapi granit saja. Jadi yang B itu ada salahnya. Yang B ada salahnya. Kalau yang A, granit umumnya memiliki porositas yang rendah. Iya, lebih rendah daripada basalt malah. Kalau basalt kan punya vesikulernya. Dan lebih terang ini pasti jelas betul. Maka nomor A pilihan yang tepat itu pilihan yang A. Oke, itu ya. Untuk nomor 6, silakan kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Oke, kita sekarang ke nomor 7. Arsen, AS, dikenal sebagai unsur yang bersifat beracun. Manakah di antara pernyataan mengenai arsen berikut yang salah? Yang salah mengenai arsen ya, ini coba kalau kita lihat, mungkin kita bisa lihat nomor atom. Nomor atom 33 termasuk pada periode 4 dalam tabel SPU. Oke, coba kita buka tabel sistem periodik unsur ya. Oke, adik-adik juga silakan bisa sambil buka tabel sistem periodik unsur ya. Tadi dari soal, pilihan yang kiri termasuk pada periode 4. Dalam tabel periodik unsur. Oke, sebentar saya sambil buka ini ya, sambil buka SPO ya. Oke, ini kalau kita lihat ya, arsenik masuknya di sini ya, arsenik. Arsenik ya. Ini arsenik ya, dia masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam ini, metaloid ya, metaloid. Jadi arsenik itu masuk ke dalam metaloid. Dan kalau kita lihat metaloid arsenik ya, dia itu ada di periode 4, betul ya. Dia di periode 4. Jadi pilihan yang D itu masuk pada periode 4 ini betul ya.
Tadi kalau kita bicara arsenik itu kan dia metaloid ya, metaloid. Coba kita kembali ke SPU ya. Nah ini ya, metaloid. Dia bukan logam ya. Kalau logam itu metal ini logam, metal. Kalau arsenik dia metaloid. Jadi dia bukan logam. Logam juga bukan, non logam juga bukan. Itulah metaloid. Jadi kalau arsenik disebut logam ini salah. Coba yang lain ya. Nomor atom 33. Coba kita lihat nomor atomnya ya. Ya ini arsenik dia punya nomor atom 33. Ya, di sini ada atomik ya, yang mana dia atomik nomor atom, simbolnya, namanya, kemudian weight, berarti berat ya, massa, nomor massa, massa atom. Di nomor atom, kalau misalkan dia AS, dia nomor atomnya 33. Jadi betul ya, nomor atom arsenik dia 33. Gitu betul. Kemudian dapat membentuk senyawa asam arsenat ya, asam arsenat. Oke, asam arsenat ada ya. Jadi coba saya screen sharing. Nah, ini adalah asam arsenat, adalah senyawa kimia dengan rumus H3ASO4. Rumus lain yang lebih deskriptif adalah ASOOH3. Asam yang tidak berwarna ini merupakan analog asam fosfat. Garam arsenat dan fosfat sendiri memiliki reaksi yang serupa. Asam arsenat masih belum diisolasi dan hanya dapat ditemukan dalam larutan. Dan di situ asam ini sangat terionisasi. Ini asam arsenat ya. Jadi pilihan yang A itu betul ya. Kemudian sedimen kaya bahan organik dapat memiliki kandungan arsenik. Ya ini betul ya. Jadi yang tadi jelas salah yaitu yang B ya. Karena arsenik itu bukan logam, tapi dia metaloid. Oke, jadi itu nomor 7. Nomor 8. Unsur kimia dalam air tanah yang sifatnya minor adalah unsur kimia dalam air tanah yang sifatnya dia minor. Berarti yang dia jumlahnya sedikit. Ya, dia jumlahnya itu sedikit. Oke, apa kira-kira jawabannya? Sifatnya minor kan eh, kan dia air tawar gitu ya. Dia ada klorida, ada yodium ya. Yodium, ada natrium, magnesium, kalsium yang berjumlah sedikit ya. Kan dia air tawar nih, air tawar. Kalau air tawar ya dia ini ya, minor ya yodium ya. Kalau natrium, klorida, kemudian magnesium, kalsium itu ada ya jumlahnya cukup cukup lah cukup daripada misalkan yodium. Tidak selalu setiap air tanah mengandung yodium. Oke, itu untuk soal nomor 8 ya. Sekarang kita ke nomor 9. Di selatan Jakarta terdapat beberapa gunung api. Jadi selatan Jakarta ya, bukan Jakarta Selatan ya. Selatan Jakarta tuh ya
sekitar Bogor itu, yaitu ada ke gunung api ya, Bogor, Sukabumi, beberapa di Purwakarta itu ya, itu bisa termasuk selatan-selatan Jakarta. Terdapat beberapa gunung api, jenis air yang berasal dari intrusi magma, serta sering dijumpai dalam bentuk air panas adalah disebut. Jadi ada air konat, ada air artesis, ada air vados, ada juvenil, ada freatik gitu ya. Di sini ada air vados. Air vados itu merupakan air meteorit ya, air tanah meteorit itu air tanah tua. Ini nama lainnya air tanah meteorit atau air tanah tua. Gitu vados. Terus di situ ada air konat ya, konat water. Jadi apa sih konat water itu? Jadi air konat itu air purba. Jadi air purba. Jadi ini merupakan air yang terjebak. Air purba. Merupakan air yang terjebak. Terjebak ke saat pembentukan batuan. Pembentukan batuan. Nah itu konat. Terus di situ ada air tanah artesis. Ini yang paling paling sering kita tahu ya, paling sering kita temui ya. Jadi air tanah artes itu air tanah yang dia itu berada di ya sekitar dalam beberapa meter ya, sampai berapa puluh meter. Bahkan bisa sampai 300 meter. Air tanah artesis kita sebut dengan air tanah dalam. Yang kita ambil dari sumur artesis. Ini kita sebut dengan air tanah dalam. Terus kemudian kita juga punya air juvenil ya. Nah, air juvenil ini yang kemudian menjadi jawaban. Jadi air yang berasal dari intrusi magma serta sering dijumpai dalam bentuk air panas. Jadi air tanah juvenil itu tidak terlepas dari proses gunung api. Jadi dia merupakan air yang berasal dari proses intrusi magma di kedalaman tertentu. Nah, karena terbentuk ini karena proses kimiawi dari magma, maka disebut juga dengan sebutan air tanah magma. Nah, itu juvenil. Nah, kalau air tanah freatik ini yang ya sering kita 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 pakai ya. Ini air tanah yang dangkal. Air tanah dangkal. Kalau tadi air artesis kan dia air tanah dalam. Kalau air freatik dia air tanah dangkal. Oke, itu untuk nomor 9. 10. Nah, ini ada bacaan ya, berarti harusnya ada bacaan. Tapi ya udah, ini coba kita jawab semampunya ya, karena kita di sini nggak ada bacaannya. Berdasarkan informasi pada teks pengantar, dapat disimpulkan bahwa air tanah di Jakarta secara umum mengalir air tanah ya, harusnya kan dari hulu ke hilir ya. Ya, hulunya di selatan Jakarta dan hilirnya di utara Jakarta. Jadi seharusnya air tanah itu di Jakarta mengalir dari selatan ke utara. Harusnya seperti itu ya. Tapi ya ini lagi-lagi karena kita nggak punya bacaan ya, jadi kita cuma menebak-nebak ya. Cuma menebak-nebak. Semoga tebakan kita benar ya. Kalau mungkin karena ada yang punya data kata teks pengantarnya silakan nanti bisa di-share ya. Jadi bisa kita tahu teks pengantarnya cerita mengenai apa.
Mungkin bisa juga jawabannya lain selain ini. Tapi kalau kita analisa ke kondisi kontur Jakarta, ya harusnya dia ngalir dari selatan ke utara. Karena ngalir ke muara sungai gitu ya. Dan itulah aliran air tanah juga kan seperti itu ya. Seperti aliran air permukaan. Karena topografi Jakarta ya di selatan ya makin ke selatan makin tinggi, makin ke utara makin rendah. Berarti harusnya air tanah ngalirnya ke utara semua. Nah, itu nomor 10. Oke, kita ke nomor berikutnya. Batuan sedimen yang mungkin menjadi aquifer yang baik adalah, ya, jadi kalau aquifer nih ya, jadi aquifer tuh dia punya sifat bisa menyimpan fluida dengan baik, ya bisa menyimpan fluida dengan baik, dan juga dia bisa melewatkan atau melalukan fluida dengan baik. Artinya apa? Kalau dia bisa menyimpan fluida dengan baik, maka porositasnya baik, punya porositas yang baik, dan juga dia punya permeabilitas yang baik, karena dia bisa melalukan fluida. Nah, yang mungkin menjadi aquifer yang baik ya dari batuan sedimen ya, yang punya sifat ini ya, yang lebih punya sifat ini, itu jelas dia batu pasir. Batu pasir. Dibandingkan dibandingkan misalkan batu lempung. Kalau batu lempung dia lebih ke aquiclut ya. Batu lempung itu aquiclut. Salana juga bersifat aquiclut. Breksi sortasi buruk ini, kalau breksi atau konglomerat ini ya dia lebih cenderungnya itu ya bisa menyimpan tapi juga melalukannya cukup buruk ya. Artinya dia tergantung sih ya, tergantung kadang ada konglomerat atau breksi yang susah menyimpan, kadang ada yang bisa menyimpan gitu, tapi daya simpannya kurang baik kalau konglomerat dan breksi. Jadi porositasnya kurang baik. Karena lubang-lubangnya terlalu terlalu banyak gitu ya, terlalu jadi tidak bisa menyimpannya dengan baik. Jadi kalau yang punya sifat sebagai aquifer itu ya lebih ke batu pasir. Apalagi kalau batu pasir dia punya sortasi yang baik dan dia punya ukuran butir seragam. Ini sangat mendukung pada porositas dan permeabilitas yang semakin baik. Nah, itu nomor 11 ya, tentang aquifer. Makanya kita banyak temukan aquifer air tanah itu kebanyakan batu pasir. Nomor 12. Berdasarkan model pada teks pengantar, jika air tanah di Jakarta diambil secara besar-besaran, maka penurunan muka air tanah yang terbesar terjadi di, ini karena ada model sih ya. Jadi kalau karena ada model ya kita nggak tahu modelnya gimana ya. Oke, jadi kita nggak tahu nih ya sebelah mana nih yang penurunan muka air tanah yang terbesar ya, karena kita perlu model ini. Maka mohon maaf untuk soal ini kita nggak bisa jawab dulu ya, karena tergantung dari modelnya. Jadi kita nggak bisa menebak-nebak secara langsung ya. Bisa Jakarta Utara, bisa Timur, bisa Barat. Kan tergantung modelnya. Jadi nomor 12 kita lewati dulu ya. Nanti kalau adik-adik pada yang punya soal OSP 2020 nomor 12 ini, punya teks pengantarnya, silakan nanti bisa di-share ya, biar kita bisa menjawab soal ini. Oke, kita ke nomor 13. Mata air dapat muncul pada kondisi berikut kecuali. Mata air dapat muncul pada kondisi berikut kecuali. Berarti yang bukan ya.
Coba di bawah permukaan batuan yang lebih permeabel berada di bawah batuan yang lebih tidak permeabel. Coba bawah permukaan ya. Coba kalau yang lain ya bawah permukaan, batuan yang lebih permeabel berada di bawah batuan yang lebih tidak permeabel. Ini permeabel, terus yang ini misalkan impermeabel ya, tidak permeabel. Lebih permeabel berada di bawah batuan yang lebih tidak permeabel. Berarti kan kalau misalkan di sini ada air tanah ya, ada air tanah kan dia nggak bisa keluar ya. Dia nggak bisa keluar itu. Kan harus ada jalur ya, harus ada jalur yang menyebabkan dia keluar gitu ya. Nah, coba kita lihat yang lainnya. Muka air tanah mencapai permukaan, misalnya karena perubahan topografi. Jadi karena misalkan topografi ya, misalkan ya topografi gitu, muka air tanahnya mencapai permukaan nih. Misalkan ini muka air tanah gitu ya, misalkan ya. Misalkan gitu. Dia keluar. Ya, coba kita simpan. Ini masih mungkin, ini masih mungkin. Kita simpan. Aquifer terekspos pada suatu lereng. Di pada suatu lereng, dia aquifer ya. Aquifer dia terekspos. Terekspos gitu. Nah, ini masih mungkin ya, masih mungkin juga. Aquifer terpotong oleh struktur patahan. Aquifer terpotong patahan nih. Ini aquifer kepotong sama patahan. Dia bisa masuk ke dalam patahan itu. Masih oke juga, masih mungkin juga. Ini nanti kita temui di dalam soal yang isetat nanti. Adanya kekar-kekar akibat lipatan pada batuan yang permeabilitasnya itu rendah. Jadi batuan ya, dia punya permeabilitas yang rendah. Kan dia nggak bisa mengalirkan air ya. Tapi ada kekar-kekar. Ada kekar gitu. Misalkan ada kekar-kekar gitu ya, kekar-kekar gitu. Batuannya terkekarkan gitu ya. Maka si air bisa lewat kekar-kekar itu gitu. Nah, manakah yang paling mungkin ya mata air itu keluar dari situ ya? Ini kalau kekar itu ada jalur buat keluar ya. Jadi misalkan ada air di sini ya. Air keluar lewat kekar-kekar tadi. Atau air keluar misalkan lewat patahan ini ya. Nah, keluar lewat patahan ini. Karena kan patahan itu kan dia jalur ya. Aquifer terekspos pada suatu lereng. Ini kan aquifer ya, aquifer. Ada air tanahnya. Dia terekspos pada suatu lereng, bisa keluar. Muka air tanah mencapai permukaan. Ya bisa juga gitu ya. Kalau yang di sini, di bawah permukaan, batuan yang lebih permeabel berada di bawah batuan yang lebih tidak permeabel. Ini kan dia nggak punya jalur keluar ya. Karena ketahan sama batuan yang impermeabel. Ketahan dengan batuan yang impermeabel. Jadi untuk yang nomor 13 ini, lebih tepatnya yang kecuali ya, kecuali berarti yang A. Karena pada pilihan yang A itu nggak ada jalur buat keluarnya mata air. Nah, oke, seperti itu. Silakan kalau nanti ada pertanyaan ya. Untuk nomor 13. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sekarang ke nomor 14. Jika misalnya P presipitasi, QS pengaruh oleh air permukaan dari sungai danau, evapotranspirasi, QE aliran air tanah masuk ke dalam area yang dikaji, QE aliran air tanah keluar dari area yang dikaji, QP pengambilan air tanah melalui sumber pompa, QM aliran mata air, maka neraca air tanah di suatu daerah dinyatakan sebagai berikut. Oke, kalau kita bicara neraca air tanah ya, neraca air tanah itu sebenarnya sama seperti kalau neraca air permukaan atau neraca-neraca lainnya ya. Jadi kalau neraca air itu kan ada input ya, input
yang seharusnya input itu sama dengan output. Seharusnya input itu sama dengan output ya. Seharusnya seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Kita coba cek nih mana input, mana output nih. Mana masukan, mana keluaran gitu ya. Berarti kalau input, berarti kan yang bisa masuk ke dalam air tanah ya. Yang bisa masuk ke dalam air tanah. Kalau output itu yang bisa keluar dari air tanah gitu ya. Jadi kalau kita bicara output ya, pengambilan air tanah pakai sumur itu dia masuk output ya. Output itu kalau pengambilan air tanah melalui sumur pompa. Aliran mata air, berarti kalau mata air kan dia keluar ya, keluar dari air tanah gitu ya. Maka QM itu masuk ke dalam output ya, masuk pada output. QE aliran air tanah keluar dari area yang dikaji. Nah ini jelas keluar ya, berarti jelas nih keluar. Berarti maka QE ini, itu maka dia output ya. QE aliran air tanah masuk dalam area yang dikaji. Ya udah berarti QE berarti input ya, air yang masuk gitu. QE. Evapotranspirasi. Evapotranspirasi kan berarti kan penguapan ya. Penguapan itu kan membuat air itu dari permukaan atau dari tumbuhan, kemudian dia menguap ya, menguap. Maka kalau menguap ya dia output ya, kalau menguap ya. QS pengaruh oleh air permukaan dari sungai danau. Jadi masukkan tadi ya, masukkan ya. Jadi misalkan ada sungai atau danau nih. Ini sungai atau di danau. Maka sungai atau danau itu bisa mensuplai air tanah gitu. Ini air tanah. Jadi air danau atau sungai bisa mensuplai air tanah gitu. Maka ini input ya. Ini input pasti. Presipitasi kan berarti yang jatuh ke permukaan bumi ya. Kan kemudian dia bisa meresap ya. Meresap kemudian isi air tanah. Maka presipitasi bisa jadi input ya. Berarti harusnya begini. Berarti P plus QS plus QI. Nah, ini kan saya pindah ke ruas kiri ya. Jadi min QP, min QM, min QE, min E sama dengan 0. Nah, harusnya gitu. Coba mana yang benar ini? P plus QS plus QI ya. Harusnya plus QI, P plus QS plus QI, min evaporasi ya. Min Q apa nih? Kok Q 0 ya? QP kali ya, harusnya yang benar ya. Kalau QP ada, QM ada. Oh, ini QE kali ya, maksudnya QE ya. QE ini harusnya. Mungkin dia salah ketik ya. Harusnya QE nih. QE kan dia output ya, maka dikurangi. Sama dengan 0. Iya, maka jawabannya yang B. Oke, seperti itu ya untuk ke nomor 14. Dan nomor 14 ini itu menutup soal-soal pilgan kita ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan adik-adik untuk soal pilihan ganda tingkat provinsi tahun 2020. Oke, adik-adik kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, ini tadi kita sudah menyelesaikan soal pilihan ganda yang bagian geologi. Sekarang kita akan coba ke soal IT yang geologinya ya. Nah, soal IT yang geologinya nih. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, di soal pilgan tadi, nanti rumus yang kita temukan di soal pilgan, yang di soal pilgan tadi, nomor berapa tadi ya? Sebentar, kita ke atas. Kita ke atas. Nah, ini rumus yang ini ya. Yang kecepatan aliran akan kita pakai nanti. Ya, akan kita pakai untuk mengerjakan soal IC nomor 1. Oke, kita uh, coba kerjakan soal IC nomor 1 ini ya nanti. Nomor 1. Seorang peneliti mengamati kecepatan aliran air tanah di suatu daerah di selatan Jakarta. Pengamat tersebut menghitung kecepatan aliran air tanah yang terjadi antara titik B, yang ketinggian muka air tanahnya adalah 110 mdpl, dan titik A, yang ketinggian muka air tanahnya 100 mdpl. Jarak antara kedua titik itu dari peta adalah 1 km.
Jika diketahui sedimen yang terdapat di antara kedua tempat tersebut adalah pasir sedang dengan K sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter per detik dan porositas efektifnya 20%, berapakah kecepatan aliran air tanah per hari di daerah tersebut? Oke, mungkin kalau untuk jawabannya akan kita coba bikin di sini ya. Tapi untuk mengerjakan ini, coba nih kita cek ya apa yang diketahui dulu. Kita pahami soalnya, kalau bisa kita buatkan modelnya. Ya, kalau bisa kita buatkan modelnya. Atau kita gambar modelnya seperti apa ya. Coba ya, coba kita kita ini ya, kita buatkan modelnya dulu. Ini kan di selatan Jakarta, pengamat tersebut menghitung kecepatan aliran air tanah yang terjadi antara titik B dengan A. Di sini kalau kita lihat titik B itu ketinggiannya 110 mdpl, lebih tinggi daripada titik A yang 100 mdpl. Jadi kita coba ke tulis dulu ya apa yang diketahui ya. Jadi kalau soal esai, adik-adik silakan untuk tuliskan dulu apa yang diketahui. Jadi elevasi ya, atau ketinggian nih. Ketinggian titik A, elevasi. Titik A itu ketinggiannya 100 mdpl. 100 meter di atas permukaan air laut. B itu 110 mdpl. Jarak antara kedua titik itu dari peta adalah 1 km. Nanti ini akan jadi jarak nanti. Jarak atau L. Jarak AB itu nanti 1 km. Jika diketahui sedimen yang terdapat di antara kedua tempat tersebut adalah pasir sedang. Nah ini sedimennya pasir sedang. Tapi ini nanti apa namanya, kita nggak pakai data pasir sedang ini, kita cuma cukup pakai data pasir sedang itu dia punya K berapa. K itu adalah konduktivitas hidrolik ya. Konduktivitas hidroliknya itu 5 kali 10 pangkat min 4 meter per detik ya, per second. Kemudian porositas efektifnya 20%. Berarti NE ya, NE itu 20%. Berapakah kecepatan aliran air tanah per hari? Oke, kita diminta mencari kecepatan aliran. Nah, jadi dengan ini kita coba buatkan modelnya ya. Kita coba buatkan modelnya. Jadi saya buat dari hulu ke hilir ya. Hulu ke hilir ceritanya ini ada 2 titik ya. Ini kan dia B kan lebih tinggi ya. Maka saya buat B itu di sini. Ini titik B. Kemudian di sini titik A. Ya. Terus ya ceritanya saya gambarkan ini ya. Saya gambarkan aliran air tanahnya. Misalkan saya bikin seperti ini ya. Aliran air tanahnya. Nah, ini air tanahnya gitu ya. Terus ini saya coba plot elevasi ya. Elevasi atau ketinggian tempat. Ini ketinggian tempatnya 110 mdpl. Terus yang titik A itu ketinggian tempatnya 100 mdpl. Ya, tempat B lebih tinggi berarti titik A ya. Terus LAB jarak antara kedua titik itu di peta. Ini agak sedikit janggal ya, karena dia bilangnya di peta. Harusnya kalau jarak di peta harusnya dalam senti, bukan dalam kilometer atau meter gitu. Ini agak aneh. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Berarti ini
jarak horizontal ya, karena dia bilang dari peta. Mungkin dia mau bilang ini jarak horizontal mungkin. Dia mau bilang ini jarak horizontal. Berarti jarak horizontal itu yang ini. Ini ya, kalau saya plot ya dari sini ke sini ya. Nah, ini segini jarak horizontal. Ini 1 kilometer. Dan tadi ketinggiannya itu bedanya di sini. Ini beda ketinggian. Beda ketinggian sebesar 10 meter ya. Nah, nanti 10 meter itu beda tinggi itu akan jadi delta H. 10 meter. Dan AB itu nanti akan jadi yang namanya beda panjang ya, delta L nanti. Kedua lokasi ini itu beda panjang horizontalnya. Ya, itu 1 kilometer. Nah, kira-kira kalau kita buatkan model seperti ini nanti. Jadi pakai rumus apa? Ya pakai rumus yang tadi ya, di atas tadi ya. V sama dengan konduktivitas hidrolik dibagi porositas efektif dikali delta H per delta L sebagai gradien hidrolik ya. K-nya berarti kita masukin ya. K-nya dia dalam satuan meter per second 5 kali 10 pangkat min 4 meter per second atau meter per detik. Terus kemudian NA. NA di sini 20%. Nah, ini NA-nya perlu kita rubah ke dalam desimal. Kita rubah dalam desimal. Berarti kalau 20% berarti kan 20 per 100. Atau 2 per 10 ya. 2 per 10. Ya berarti 0,2 ya desimalnya. Nah itu kita masukkan ke sini. Jadi kita masukkan dalam desimal, bukan dalam persennya. Jadi jangan masukkan 20 ya. Masukkan dalam desimalnya. Dikali delta H per delta L. Delta H itu berarti beda tinggi. Beda tinggi tadi 10 meter ya. Ini beda tinggi antara dua tempat ini. Dan kalau beda tinggi, dia kan vertikal gini ya, beda tingginya. 10 meter. Delta L. Delta L di sini itu 1 kilometer. Ini kalau kita masukkan segini itu akan salah. Karena dia dalam kilometer. Satunya belum match. Satunya kita samakan dengan delta H. Jadi kita samakan satunya dalam meter. 1 kilometer berarti kan 1000 meter ya. Berarti 1000 meter. Ya, kalau saya buatkan perhitungan dengan notasi yang lebih ilmiah ya. Ini kan 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1. Terus kemudian dikali, ini 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat 3. Jadi lebih enak ya. Nanti kan kalau kita, ini saya geser-geser ya hitungannya ya. Jadi kan 5 bagi 2 ya. 5 bagi 2 ini kan 2,5. 2,5. Saya masuk ini 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat 1. Ini kan 10 pangkat min 1 ya. Ini kan penyebut ya. 10 pangkat min 1 ini saya naikin ke atas. Saya naikin ke atas jadi 10 pangkat 1 lagi. Ini 10 pangkat 3, saya naikin ke atas. Dia jadi 10 pangkat min 3. Jadi 2,5 dikali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 1 berarti 10 pangkat min 3. Kali 10 pangkat 1 berarti 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 3. Berarti 10 pangkat min 5. Ini 2,5 kali 10 pangkat min 5. Ini satuannya, ya kalau kecepatan ya, maka meter per second. 2,5 kali 10 pangkat min 5 meter per second. Tapi ini belum selesai. Belum selesai. Kenapa? Karena kita diminta mencari kecepatan aliran air tanah per hari. Nah, hati-hati ini ada kata per hari. Nanti kalau kita nggak waspada, nanti kita cuma ngitung sampai sini salah. Kita harus ngitung sampai per hari. Berarti
berapa meter per hari. Ya, kalau kita pengen menghitung berapa meter per hari, kan gini, kan konsepnya kan kita punya sekian meter per 1 detik ya, per second. Maka kalau kita mau cari per hari, ini kan 2,5 kali 10 pangkat min 5 meter per 1 detik ya, per detik. Maka biar jadi per hari, biar jadi meter per hari, caranya kita kalikan dengan jumlah second dalam sehari. Jumlah detik dalam sehari. Sehari itu ada 24 jam, yang dimana 1 jamnya itu 60 menit, 1 menitnya 60 detik. Jadi kita kalikan jumlah detik dalam sehari. 24 kali 60 kali 60. Gitu ya. Oke, coba kita hitung nih. Saya juga sambil hitung. Jadi kalau 24 kali 60 kali 60 itu 86.400. Berarti dalam sehari itu ada 84.600 detik. Nanti kita kalikan dengan 2,5. Jadi ini kan 2,5 kali 10 pangkat min 5 dikali 86.400. Berarti 864 kali 10 pangkat 2 ya. 2,5 sama 864 kita kalikan dulu. 2,5 dikali 864. Ini kan jadi 2160. 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat 2 itu kali ini 10 pangkat min 3 ya. Atau biar enak saya bikin 2,160. Nah ini kan 10 pangkat 3 ya. Kali, ini kan 10 pangkat 3 ya. Kali 10 pangkat min 3. Kan gitu ya. 3 sama 10 pangkat 3 dikurangi min 3, berarti 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 kan 1 ya. 2,160 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu adalah 1. Berarti 2,160 meter per, maaf, meter per hari ya. Ini jawabannya. Jadi perharinya kecepatan airnya 2,160 meter per hari. Ini jawabannya. Ya, seperti acaranya untuk soal nomor 1 IC bagian geologi. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kita lanjut ya. Ini nomor 1 ya, nomor 1. Ke nomor 2 bagian geologi juga ya, nomor 2. Peneliti tersebut membuat profil geologi di daerah yang dimaksud pada soal sebelumnya. Ini nyambung ya dengan soal nomor 1 ke soal nomor 2. Diperoleh singkapan batuan beserta struktur geologinya seperti pada gambar di bawah ini. Oke, jadi kita langsung ke halaman berikutnya ya. Kita langsung ke halaman berikutnya, ada gambar begini. Nah, ini ada ABC pertanyaannya. Dari singkapan tersebut ya, ini ada suatu singkapan batuan, singkapan batuan dan ini ada pada ini ya, kalau kita lihat ini ada beberapa jenis batuan ini yang putih ini ya, itu batu pasir, batu pasir, ini batu pasir, ini berarti lanau ya, ini lanau nih, ini lanau, terus ini lava, lava berarti yang ini ya, ini lava, lava, terus ini aluvial ya, ini aluvial, terus ini sepertinya batu lempung yang ini ya, ini atau mungkin yang mana ya, saya agak bingung nih, mungkin, oh, kayak ini deh, ini batu lempung segini nih, ini batu lempung nih. Ini batu lempung segini, ini batu lempung ya. Ini batu lempung yang lanau itu berarti yang ini nih lanau nih. Ini lanau. Jadi biar jelas saya kasih tanda ini lanau. Karena ini dari foto ya, foto dari komputer ya, foto layar, jadi makanya kurang jelas. Ini lanau, ini adalah lava, ini adalah batu pasir,
Ini adalah batu lempung ya. Batu lempung. Jadi batu pasir nih, batu lempung ini aluvial ya. Ini aluvial. Aluvial. Di titik manakah kemungkinan muncul mata air? Ya, muncul mata air ada titik C, titik B, titik A, titik D, titik E. Ini kan dia titik itu di bawah permukaan ya. Mata air itu kan harus muncul ke permukaan. Jadi nggak mungkin E, karena E itu nggak di permukaan. Kalau yang D ini kan aluvial ya. Kemungkinannya juga masih kecil kalau dia keluar sebagai mata air. Gimana mekanismenya? Keluar langsung di sini gitu, nggak ada mekanismenya. Ini titik A itu perbatasan antara aluvial dengan batu lempung. Nah, mungkin saja di sini ada air tanah mungkin. Tapi gimana bisa keluar ke sini mekanismenya? Oke, ini batu lempung. Harusnya kalau air ke sini harusnya dia tersimpan dalam batu lempung. Jadi nggak ada mekanisme buat dia itu keluar tuh nggak ada kode A. Jawaban yang paling tepat ya, titik kemungkinan muncul mata air itu yang B. Yang ini. Kenapa? Misalkan ya ini ada air tanah ya. Misalkan ada air tanah nih di sini nih. Ada air tanah di sini. Terus kemudian ini kan ada sesar nih, sesar. Airnya akan masuk ke dalam celah-celah sesar dan akan keluar lewat celah sesar ini. Nah, keluar di sini. Gitu. Jadi sesar ini menjadi mekanisme keluarnya apa jalur keluarnya mata air. Atau misalkan ini kan batu lempung ya. Batu lempung kan dia sifatnya dia nggak bisa melewatkan air. Jadi si air yang di sini ya bisa keluar di sini ya. Ini kan apalagi dia dari atas ke bawah. Jadi dia ngalir ke sini ngalir dan bisa keluar lewat sini. Jadi bisa keluar dengan mekanisme itu. Maka potensi besarnya di titik B, keluarnya mata air. Gitu ya. Coba kita kerjakan yang C dulu. Bagaimanakah urutan proses geologi daerah tersebut? Nah, kita bisa gunakan beberapa hukum ya di sini ya. Misalkan kita bisa gunakan hukum seperti superposisi nih, misalkan superposisi. Di mana kalau sedimen yang lebih ke bawah itu dia akan semakin tua. Kalau lebih ke atas akan semakin muda. Kita bisa gunakan hukum horizontalitas juga. Jadi kan sedimen ketika pertama kali mengendap itu kan dia datar ya. Kalau kita cek di sini kan dia sudah miring, berarti dia sudah mengalami deformasi, kan gitu. Karena di sini dapat tahan, kita bisa gunakan hukum cross-cutting relationship atau hukum hubungan potong silang. Cross-cutting relationship, hukum hubungan potong silang. Nah, hukum hubungan potong silang. Oke, gimana urutan proses geologinya? Jadi ya yang paling bawah ini kalau kita cek Lanao ya. Kalau kita cek Lanao itu kan yang paling bawah itu kan Lanao ya. Nah ini ada lava nih, ada lava. Ya, jadi ini kan lava itu kan berarti kan dia dari magma ya, dari magma, aliran magma. Bisa saja terbentuk Lanao dulu ya. Lanao dulu mengendap. Setelah Lanao mengendap horizontal, muncul aliran lava. Jadi lava mengalir ya, kemudian membeku mengendap. Lava. Kemudian mengendap lapisan batu pasir. Mengendap lapisan batu pasir. Kemudian mengendap lagi lapisan batu lempung. Batu lempung. Kemudian baru mengendap lapisan aluvial. Nah, setelah mengendap lapisan aluvial, dia miring dulu. Miring dulu. Jadi, tadi kan mereka semua kan tadinya kan datar ya, datar gini ya. Kemudian mereka miring dulu, miring jadi begini. Nah, setelah miring baru kemudian terkena sesar. Terkena sesar. Jadi, sesar itu yang terakhir ya, yang terakhir. Nah, itu urutan-urutannya. Mungkin ya setelah sesar ya ada erosi-erosi ya. Di kemungkinan ada erosi-erosi di sini.
Nah, itu urutan proses geologi daerah tersebut. Nah, itu yang C. Nah, tinggal yang B nih, yang B. Berapakah ketebalan lapisan yang bersifat aquiclut? Ya, aquiclut. Nah, ini kalau aquiclut itu kan berarti dia sifatnya itu bisa menyimpan air, tapi dia tidak bisa meloloskan air. Jadi bisa menyimpan air dengan baik, tapi dia tidak bisa melewatkan atau melalukan atau meloloskan air. Dan berarti kita harus tahu yang aquiclut ini siapa gitu ya. Yang ada pada gambar di atas siapa? Aquiclut dimiliki sama dua jenis batuan, antara lempung atau lanau. Ya, jadi aquiclut ini bisa lempung, bisa lanau. Cuma yang ditanyakan di soal yang B ini kan di sini ya, apabila diketahui jarak titik B dan C, berarti yang di sebelah sini ya. Berarti yang ditanyakan batuan yang ini. Nah, ini kan berarti batuannya dia batu lempung ya. Batu lempung nih, seperti yang tadi kita interpretasi. Berarti aquiclut yang di sini itu batu lempung. Berarti sama aja, kita suruh ngitung ketebalan lapisan batu lempung. Kita diminta menghitung ketebalan lapisan batu lempung. Ya, jadi kalau kita, ya titik B dan C itu 30 meter. Diketahui jarak titik B dan C 30 meter. Berarti ini ya, berarti jarak lereng ini ya, 30 meter. Di batuan 15 derajat dan slope 45 derajat. Oke, coba kita gambar dulu ya. Kita gambar lagi. Kita gambar lagi seperti ini. Ini titik C. Ini titik B ya. Titik B. Jadi ini lapisannya, ini lapisannya. Bayangkan kalau ini juga lapisannya nih. Ini batas lapisannya, seperti ini. Diketahui titik B dan C, diketahui itu 30 meter. 30 meter. Kita suruh hitung ini kan, ketebalan lapisan T. Maka kita butuh, nah kita lihat ya apa yang diketahui di soal ini. Di batuan 15 derajat. Berarti kemiringan lapisan batuan ya. Kalau kemiringan itu kan dihitung dari garis horizontal. Maka saya coba buat garis horizontal ya, buat bantuan. Saya bikin garis horizontal untuk bantuan ya. Nah, di batuan itu kan berarti kemiringan lapisan batuan. Dan itu dihitung dari lapisannya, batuannya sama garis horizontal. Di batuan 15 derajat. Berarti di batuan yang 15 derajat ini, berarti yang ini. Yang ini. Nah, ini 15 derajat. Diketahui lagi slope 45 derajat. Slope itu kemiringan lereng ya, kemiringan lereng. Berarti dihitung dari garis horizontal sama lereng. Berarti sudutnya, kalau slope, sudutnya itu berarti yang ini. Yang ini. Nah, antara kemiringan lereng sama garis horizontal. Berarti segini itu 45 derajat. 45 derajat. Nah, kita kalau pengen menghitung ketebalan, kita bikin segitiga begini kan. Ini T-nya ya, ini T-nya. Ini 30 meter. Kita butuh data sudut ini. Berapa? Berarti sudut yang ini. Sudut yang ini, misalkan alfa ya. Misalkan alfa. Itu kita bisa cari dengan cara mengurangi kemiringan slope, sudutnya slope, dikurangi sama dip batuan. Jadi slope 45 derajat dikurangi dip batuan 15, maka 30 derajat ya. Berarti sudut ini 30 derajat. Maka kita bisa gunakan trigonometri ya. Trigonometri, jadi sinus ya. Sin 30 derajat sama dengan T per 30 meter. Berarti T sama dengan sin 30 dikali 30 meter. Sin 30 sama dengan setengah. Kali 30 meter.
Berarti ketebalan T adalah 15 meter. Adalah ketebalan dari lapisan batu lempung sebagai aquiclut tadi. Jawabannya 15 meter. Oke, seperti tadi ketik ya untuk soal IC nomor 2 bagian geologi. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, itu adik-adik kita tadi sudah membahas soal OSP 2020 bagian geologi. Mungkin nanti kita besok akan coba lanjutkan ya dengan soal yang sama ya OSP 2020 atau mungkin 2021 yang bagian-bagian lain ya meteorologi, oceanografi atau astronomi. Nah, mungkin itu adik-adik ya untuk pertemuan kita di kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, saya end meeting ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.